Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 10 Teknik Laboratorium Medik. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi ini, ada baiknya kita membaca Quran surah Al-Anfal ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw wan nasaru ulaika ba'dahum awliya'u ba'di wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa ini ustansaru wa kum fi uddi fa'alaikumun unsuru illa ala qawmin bainakum wa bainahum min syak wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72. Baiklah, saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah laboratorium. Laboratorium dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimental dengan berbagai peralatan dan perangkat, dan analisis serta pengamatan dilakukan. Laboratorium adalah istilah atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Sedangkan laboratorium menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Secara operasional, laboratorium kemudian didefinisikan laboratorium disingkat lab adalah tempat riset ilmiah. Sejarah laboratorium. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsaf alam, karena pengalaman yang ditemui di lingkungan hidup manusia dibawa ke bangku kuliah atau sepotong alam dibawa ke ruang kelas sebagai bahan pembelajaran. Di sini para pemimpin awal di Amerika seperti Franklin dan Jefferson sangat menekankan pentingnya pendidikan sains. Itu sebabnya sains adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematik dari gejala-gejala alam. Lalu, pendidikan sains yang lebih dikenal dengan pendidikan IPA merupakan gabungan dari beberapa ilmu pendidikan IPA untuk menangani pendidikan, khususnya jurusan IPA, diantaranya fisika, kimia, dan biologi. Pendidikan sains dapat dikategorikan ilmu yang dapat diolah untuk alam dan dimanfaat untuk kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk itu, materi yang
yang dicakup tidak lepas dari alam. Selanjutnya, alat-alat pelindung diri di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium berperan melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Jenisnya ada dua, yakni jas lab sekali gunakan dan jas lab berulang kali gunakan. 2. Kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia dapat membahayakan bagi mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karenanya, harus memakai kacamata spesial yang tahan pada potensi bahaya kimia dan panas. 3. Sepatu keselamatan. Sepatu biasanya sudah cukup untuk dipakai menjadi pelindung, tetapi di laboratorium, perusahaan besar sepatu yang dipakai yaitu keselamatan, tahan api, dan tekanan tertentu. 4. Pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield dipakai untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini bisa dipakai saat ambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampai tanah di alat peleburan skala lab, dan ambil perlengkapan yang dipanaskan dengan autoclave. 5. Masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dibuat bisa dikeluarkan gas berisiko. Oleh karenanya, masker gas begitu pas dipakai oleh Anda hingga gas berisiko itu tidak terhirup. 6. Kaos tangan. Kaos tangan yang melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa buat kulit Anda gatal atau melepuh. 7. Pelindung telinga. Alat pelindung ini lazim dipakai untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan seperti umpamanya autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat gelas memakai ultrasonik. 8. Alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR merupakan pelindung pertama dalam mengenai kebakaran. 9. Safety shower. Pengamanan siraman merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang berfungsi untuk alat keselamatan ini selalu terpasang di dinding dan bersifat permanen. 10. Pencuci mata. Pencuci mata digunakan untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan kimia. Pencucian mata harus dilakukan segera setelah muka atau mata terkena percikan cairan bahan kimia. Air dari pencuci mata dialirkan selama mungkin untuk menghilangkan sisa-sisa cairan bahkan kimia yang menempel. Alat keselamatan kerja ini harus diperiksa secara berkala tentang layaknya fungsinya. Selanjutnya, alat-alat laboratorium beserta fungsinya. 1. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar, sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Cara membersihkan: pengaduk dibalut kapas sekaligus dibasahi larutan asam, lalu digosokkan ke gelas. Setelah bersih lalu bilas dengan air. 2. Tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain ukurannya kecil dan juga tabung reaksi yang memiliki ukuran besar. 3. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca berbentuk labu ini juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berkualitas tinggi.
Cara membersihkan menggunakan busa atau sikat plastik yang halus hingga tidak merusak peralatan gelas tersebut. 4. Labu Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosiklat hingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai dengan 500 mili. Cara membersihkan, membilas dahulu dengan air, kemudian dicuci menggunakan deterjen dan dibilas dengan air sulingan. 5. Gelas piala. Gelas piala berfungsi untuk mengukur volume larutan, tapi hanya untuk larutan dengan tingkat akurasi rendah. Tempat mencampur memanaskan cairan di atas hot plate atau heater mereaksikan zat sampel cair atau padat. Gelas beker digunakan menampung cairan titrasi dan filtrasi sebagai wadah menampung zat kimia. Cara membersihkan, pengaduk kaca, dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu digosokkan di bagian gelas yang mengerak. 6. Rak tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Rak tabung ini dibuat dari bahan dasar kayu yang berukuran 3x7 cm dan dapat menyimpan sebanyak 24 tabung reaksi. Cara membersihkannya, dibersihkan dengan menggunakan sikat pembersih. 7. Corong pisah. Corong pisah adalah untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Selain itu juga untuk memisahkan dua cairan yang tidak bercampur karena kepolarannya yang berbeda. Corong pisah ini bisa juga digunakan untuk melakukan pemisahan ekstraksi. Pemisahan dengan corong pisah hanya bisa digunakan untuk pemisahan cairan dengan cair. 8. Pipet tetes. Fungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil dari tetes demi tetes. 9. Pipet volume. Fungsi dari pipet volume adalah untuk mengukur cairan dalam jumlah tertentu, serta jumlah cairan yang tidak terlalu banyak atau besar, tapi tentunya fungsi dari pipet volume tak hanya itu saja. Untuk lebih jelasnya berikut ada beberapa fungsi pipet volume. 10. Kaki 3 atau tripod. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. 11. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. 12. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Cara membersihkannya, dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 13. Mortar dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Dalam laboratorium biologi, mortar dan alu ini juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. 14. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat
proses pemanasan berjalan maksimal. 15. Kawat nikrom. Fungsi kawat nikrom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 16. Gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan stempel, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang ditimbang. Cara membersihkannya cukup dicuci dengan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 17. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Bisa juga didefinisikan sebagai metode pemisahan bahan kimia berdasarkan beberapa kecepatan dan volatilitas dan kemudahan menguap. 18. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembun uap. Alat ini memiliki beragam jenis untuk dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Crookes kolom, kondensor De Moor atau spiral, kondensor Liebig atau lurus, dan kondensor Alihin atau bulat. 19. Buret. Buret adalah alat dengan bentuk silindris memanjang. Ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Alat yang dilengkapi dengan skala pada sisi luarnya, ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga cocok untuk keperluan analisis volumetrik kuantitatif. Cara membersihkannya, bilas ujung buret dengan air dan botol mencuci, dan mengeringkan dengan hati-hati. 20. Filter. Filter adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia, sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Cara membersihkannya, kempeskan katup yang bersimbol A, sedot cairan ke atas dengan menahan bagian atas yang berbentuk S, kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan dari pipet. 21. Pemanas spiritus. Fungsi pembakar spiritus ini adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Cara membersihkan tempat spiritus apabila kotor dapat dikocok dengan larutan deterjen kemudian dikeringkan. Selanjutnya, deskripsi alat-alat pemisahan campuran. Yang pertama, dekantasi. Cara yang pertama adalah dekantasi. Dekantasi ini bisa digunakan sebagai satu alternatif untuk mendapatkan zat murni. Cara melakukan dekantasi ini adalah dengan cara menuangkan cairan pelan-pelan. Dengan cara ini, maka padatan yang ada pada zat campuran ini akan tersisa dalam wadah yang kita gunakan untuk menuang cairan tersebut. Metode dekantasi ini bisa dibilang metode yang bisa dilakukan dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada melakukan proses penyaringan. Namun memang dari segi hasil masih kurang memuaskan jika ukuran zat ini terlalu kecil. Namun jika metode ini digunakan untuk memisahkan zat yang besar seperti air dan juga kerikil, pastinya akan sangat efektif. 2. Filtrasi. Metode yang kedua adalah mode filtrasi. Dalam metode ini menggunakan cara penyaringan atau pemisahan cairan dan padat yang tidak larut. Hal ini dilakukan karena zat campuran yang akan dipisahkan ini memiliki perbedaan ukuran. Partikelnya, contoh simpel adalah ketika Anda akan memisahkan air
dan juga pasir dengan menggunakan sebuah kertas atau saringan, maka pasir akan tertinggal di kertas sehingga pasir dan air akan terpisah. 3. Evaporasi. Macam-macam pemisahan campuran yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode evaporasi. Metode ini bisa juga disebut sebagai penguapan karena metode ini menggunakan perubahan molekul seperti air yang berubah menjadi gas atau uap, dan metode ini bisa digunakan apabila ada zat campuran larutan menjadi satu walaupun masih memiliki sifatnya masing-masing, namun kita sudah tidak bisa melihat bentuknya lagi. Dan Anda juga tidak bisa menggunakan metode filtrasi maupun menggunakan metode sentrifugasi untuk bisa mendapatkan zat murni pada metode ini. Gunakan untuk bisa mendapatkan zat padat yang larut. Sebagai contoh simpel, ketika Anda ingin mendapatkan garam dari air yang tercampur garam, maka Anda perlu memanaskan air yang tercampur garam sehingga secara perlahan air akan berubah menjadi uap, dan ketika air sudah habis maka akan tersisa kristal. 4. Destilasi atau penyulingan. Macam-macam pemisahan zat campuran yang selanjutnya adalah dengan proses penyulingan atau destilasi. Dengan menggunakan metode destilasi ini, Anda bisa memisahkan suatu campuran berdasarkan beberapa kecepatan atau juga kemudahan menguap atau volatilitas suatu bahan. Dalam metode ini, zat campuran akan dididihkan sehingga terdapat uap air, kemudian uap air tersebut akan didinginkan dan kembali lagi ke bentuk cairan, dan zat campuran yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu sehingga Anda bisa dengan mudah memisahkan zat campuran ini secara cepat. 5. Kristalisasi. Kristalisasi juga termasuk dalam macam-macam pemisahan campuran yang menggunakan cara mengkristalkan atau mengendapkan suatu zat yang terlarut di dalam larutan yang sebelumnya yang masih berbentuk cair. Dalam metode kristalisasi ini biasanya digunakan suhu yang rendah agar cairannya bisa mengendap. Sedangkan jika rekristalisasi itu merupakan suatu proses untuk membuat kristalisasi ulang. Sebagai contoh sederhananya, ketika Anda memiliki kristal, namun ternyata kristal yang Anda miliki itu masih belum murni, Anda bisa melakukan kristal yang murni dengan cara rekristalisasi dengan cara melarutkan sebuah kristal yang ada dalam pelarut, kemudian mengkristalkannya ketika sudah mendapatkan kristal murni. 6. Sublimasi. Sublimasi ini merupakan salah satu macam dari macam-macam pemisahan campuran. Dalam proses sublimasi, Anda memisahkan suatu zat dapat dengan cara sublimasi. Suatu zat dapat menyublim atau berubah wujud menjadi suatu gas atau sebaliknya. Ini dapat dipisahkan dengan zat padat yang tidak menyublim. Sebagai contoh sederhana, ketika Anda akan memisahkan garam sebagai yodium dengan cara pemanasan, maka campuran yang dipanaskan dalam cawan itu akan ditutup menggunakan corong yang terbalik, kemudian yodium akan menyublim menjadi uap. Namun ketika yodium menyentuh bagian corong, maka uap yodium akan kembali menyublim menjadi suatu padatan yang akan menempel dan permukaan corong sehingga Anda bisa mendapat yodium dan garam yang terpisah. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, saya minta ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.